Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talisa Alifia Kafifa dari kelas 5F Sosiologi akan menerangkan jawaban ujian tengah semester Sosiologi Industri. Yang pertama adalah definisi sosiologi, yaitu ilmu yang mengkaji tentang susunan atau proses kehidupan sosial, tentang suatu keseluruhan atau suatu sistem. Selanjutnya ada definisi industri, yaitu proses pengolahan barang mentah atau barang setengah jadi menjadi barang yang memiliki nilai tambah untuk keuntungan produsen. Selanjutnya definisi sosiologi industri, yaitu ilmu yang mengkaji tentang dunia industri, pola ekonomi, struktur industri, yang kemudian membuat masyarakat menjadi cerdas dalam perekonomian maupun perindustrian. Selanjutnya nomor 2 yaitu ruang lingkup sosiologi industri baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal yaitu jalinan kerja dalam industri, manajemen industri, organisasi industri, serta leadership industri. Secara eksternalnya tipologi orang-orang industri, perubahan orang-orang industri, dan birokrasi yang berhubungan dengan industri. Nomor 3 yaitu ciri-ciri masyarakat praindustri, produksi yang terbatas, ekonomi bertumbuh kepada pertanian, pembagian kerja terbatas, variasi antar kelas terbatas, serta komunikasi antar komunitas terbatas. Nomor 4 yaitu dampak dari industri, itu ada urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah penduduk di kota akibat anggapan bahwa tinggal di kota memiliki kesempatan ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya dari segi eksploitasi tenaga kerja, buruh yang dituntut untuk mengeluarkan tenaga lebih sedangkan upah yang diberikan tidak sebanding. Lalu ada perubahan pada struktur keluarga, di mana perempuan dituntut bekerja dalam sebuah keluarga sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari segi lingkungan hidup yaitu pembuangan limbah pabrik ke sungai, polusi udara, serta pengosongan lahan hijau untuk pembangunan pabrik. Nomor 5 faktor yang mempengaruhi masyarakat industri menurut Daniel Bell. Dari segi ekonomi, masyarakat yang tadinya menghasilkan barang menjadi masyarakat menghasilkan jasa. Dari segi lapangan pekerjaan, berubah dalam jenis pekerjaannya. Pemusatan pengetahuan teoritis sebagai sebuah inovasi. Orientasi masa depan berfokus pada pertumbuhan pengetahuan dan teknologi. Kemudian teknologi intelektual, yaitu cara memperoleh pengetahuan. Nomor 6, sebab mengapa buruh melakukan demonstrasi baik kepada pemerintah maupun pengusaha dan solusi yang diberikan. Sebabnya itu mereka merasa bahwa tenaga yang sudah dikeluarkan tidak sesuai dengan upah yang telah diberikan. Solusinya yaitu baik pemerintah maupun pengusaha mengeluarkan kebijakan yang sama-sama menguntungkan untuk pihak mereka maupun pihak buruh itu sendiri agar mereka tidak merasa dirugikan. Nomor 7 mengenai sistem domestik, manufaktur, dan sistem pabrik. Sistem domestik yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hubungan keluarga atau rumah tangga. Contohnya usaha homemade. Yang kedua yaitu manufaktur, di mana pekerja bekerja di pabrik, sedangkan pemilik pabrik tinggal tidak jauh dari pabrik tersebut. Nomor 3 sistem pabrik, di mana pekerja bekerja di wilayah khusus industri, dan pekerja tersebut telah menggunakan mesin-mesin, dan pabrik tersebut memang berada di wilayah khusus untuk wilayah industri. Sekiranya itu jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.